Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi penyataan-penyataan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Bapa yang dirancang oleh Bapa untuk menjadi berhasil dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merencanakan yang baik untuk kita. Dia memberikan masa depan untuk kita semua, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, untuk menjadi berhasil, maka saudara-saudara, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama-tama, sesuai dengan judul dari khotbah kita pada pagi hari ini, dari mana kita dengar bahwa kita pasti sukses. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini adalah janji yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah penyataan Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah mau kita menjadi sukses. Allah mau supaya kita menjadi berhasil. Allah mau saudara-saudara. Dan apakah itu pasti? Firman Tuhan mengatakan itu pasti. Amin saudara. Jadi kesuksesan adalah kepastian. Kesuksesan adalah kepastian bagi kita, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Amin saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa kita pasti akan berhasil. Apa saudara? Pasti. Dari mana kita tahu bahwa kita pasti berhasil? Saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu kita harus lebih teliti. Apa saudara? Kita harus lebih teliti. Untuk menjadi sukses, kita harus lebih teliti. Apa saudara? Lebih teliti. Amin saudara, lebih teliti. Karena itu kita harus lebih teliti. Saudara-saudara, kita harus lebih teliti. Teliti di dalam hal apa saudara? Dikatakan karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi saudara-saudara, dari mana kita bisa menjadi berhasil? Kalau kita dengan teliti, kalau kita memperhatikan apa yang telah kita dengar dengan teliti. Apa saudara? Seringkali kita suka mendengar, tetapi enggak teliti. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Dengarlah dengan teliti. Saudara, kunci keberhasilan adalah mendengar dengan teliti. Itu adalah kunci keberhasilan. Saudara dan saya bisa menjadi berhasil. Pastikah kita berhasil? Pasti. Pastikah kita berhasil? Pasti. Pastikah kita berhasil? Pasti. Tetapi perhatikan, bagaimana engkau bisa mendengar, mempunyai kepastian untuk berhasil. Bagaimana kita bisa memperoleh kepastian untuk berhasil? Keberhasilan adalah kepastian. Amin. Keberhasilan adalah kepastian. Ini bukan mungkin, bukan mudah-mudahan. Bukan, tapi
keberhasilan adalah kepastian. Tetapi saudara harus tahu dari mana engkau tahu itu engkau berhasil. Bagaimana engkau bisa berhasil. Saudara-saudara, dengar dengan teliti. Apa saudara? Dengar dengan teliti. Saudara dan saya harus mendengar dengan teliti. Kita harus mendengar dengan teliti. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Saudara-saudara, kenapa kita harus teliti di dalam hal mendengar? Sebab saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak teliti di dalam hal mendengar, maka saudara akan hanyut. Kesuksesan, keberhasilan adalah kepastian. Tetapi kalau saudara gagal di dalam mendengar, maka saudara akan hanyut di tengah jalan. Saya beri contoh. Kesembuhan adalah kepastian. Kesembuhan adalah kepastian di dalam kesuksesan kita, di dalam keberhasilan kita. Keberhasilan kita adalah sembuh. Saudara-saudara, sembuh adalah satu kepastian. Tetapi supaya engkau memiliki kepastian yang kokoh dalam kehidupan kita, kita harus mendengar dengan teliti. Jangan sampai kita tidak mendengar dengan teliti. Kalau kita mendengar dengan teliti, saudara tidak hanyut dalam perjalanan saudara untuk mencapai sukses. Kalau tangan kiri saya ini adalah mendengar dengan teliti. Dan tangan kanan saya ini adalah kepastian kesuksesan. Contoh kesembuhan, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam rumah tangga, keberhasilan di dalam pelayanan. Saudara-saudara, tetapi kalau engkau tidak teliti mendengar dengan sungguh-sungguh, kalau engkau tidak teliti, saudara, engkau tidak akan mempunyai kepastian untuk mencapai keberhasilan itu. Karena apa, saudara? Dari kiri ke kanan, dari awal sampai ke akhir, itu ada perjalanannya. Dan dalam perjalanan engkau akan jadi gagal. Engkau akan hanyut kalau engkau tidak mendengar sungguh-sungguh. Itu sama dengan sebuah bangunan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Bangunan itu kalau tidak diletakkan pada dasar batu karang, kalau engkau tidak mendengarkan sungguh-sungguh dengan teliti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dari mana kita tahu berhasil? Firman Allah yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan, Tuhan Yesus yang mengatakan, orang-orang yang mendengar dari Tuhan Yesus yang mengatakan, dan kita juga boleh mendengar dan kita boleh diteguhkan oleh pemberitaan dari Tuhan Yesus dan pemberitaan oleh orang-orang yang mendengar dari Tuhan Yesus. Kita pasti sembuh. Kita pasti berhasil. Kita pasti sukses. Amin, saudara. Tapi dari mana engkau tahu? Dari mana kita dengar bahwa kita pasti sukses? Dari firman Tuhan. Tetapi harus mendengar dengan teliti. Ya. Oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi saudara, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Pikiran kita harus diisi dengan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang disaksikan oleh Yesus. Dan apa yang disaksikan oleh orang-orang yang sudah mendengar mengenai Yesus. Saudara, dan kita punya akan teguh hati kita. Kita tidak akan hanyut oleh banjir, saudara-saudara. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus, saudara, yang memberikan kepastian kita yang akan datang, maka kita akan hanyut, saudara-saudara, dengan keadaan dan keadaan dan keadaan dan keadaan. Ketika engkau sakit, engkau tidak punya kepastian bahwa engkau akan sembuh. Ketika
ketika engkau bangkrut, engkau tidak punya kepastian bahwa engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika rumah tanggamu hancur, engkau tidak akan punya kepastian bahwa rumah tangga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, perhatikan bagaimana cara engkau mendengar. Dengarlah dengan teliti. Sebetulnya apa yang kita dengar? Saudara, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dari apa yang dikatakan oleh orang yang mendengar dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang dikatakan itu cuma simple mengenai Allah yang mempunyai kasih karunia. Saudara-saudara, saya tidak uraikan mengenai kasih karunia ini. Tapi yang jelas saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kita tahu betul-betul apa yang dikerjakan Allah untuk kita. Allah merencanakan kita untuk menjadi berhasil. Allah merencanakan kita untuk menjadi berhasil. Pada awalnya Allah menciptakan kita. Manusia pertama kali Adam dan Hawa ditaruhnya di Taman Eden. Di situ Tuhan mengatakan makanlah buah kehidupan itu. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan buah kehidupan itu? Yang dimaksud buah kehidupan itu adalah Yesus. Yesus adalah makanan dalam roh kita. Roh kita memerlukan Yesus. Roh kita memerlukan Allah. Roh kita memerlukan saudara-saudara menyatu dengan Allah. Dengan Yesus yang ada di dalam kita. Sehingga Yesus menjadi teman kita. Tidak saja pada awalnya. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka roh Allah tidak bisa bersama-sama dengan dia lagi. Allah menyediakan Yesus mati di atas kayu salib. Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, saudara-saudara, dia menebus dosa kita. Dia mengampuni kita. Dia membenarkan kita. Dia memberikan hidupnya di dalam roh kita. Sehingga kita bisa menjadi kawan, teman, berbagian dengan dia. Dia memberikan damai dan sukacita di dalam roh kita. Luar biasa. Saudara-saudara, pikiran kita menjadi kudus. Perilaku kita menjadi baik. Itu yang dikerjakan secara roh. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan membuat mujizat atau kesembuhan atau kemakmuran secara material. Saudara-saudara, tidak itu saja. Tuhan ingin supaya kita melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi. Saudara-saudara, keberhasilan yang dimaksud oleh Alkitab adalah keberhasilan itu. Roh, jiwa, dan tubuh. Yaitu di dalam hal yang rohani, yang karakter, yang kelakuan baik, tetapi juga adalah material. Kesembuhan, mujizat, kemakmuran. Tidak itu saja. Tuhan mau supaya kita melayani Dia, melanjutkan pelayanan Tuhan di muka bumi. Yang saya katakan adalah supaya semua orang menikmati Yesus di dalam rohnya. Beda dengan keberhasilan yang dijanjikan oleh dunia. Yang keberhasilan yang dijanjikan oleh dunia itu beda dengan keberhasilan yang dinyatakan oleh Alkitab. Apa saudara-saudara? Keberhasilan dunia adalah keberhasilan hanya kesembuhan. Hanya
kemakmuran. Hanya mujizat-mujizat dalam bentuk material. Tetapi mereka tidak bisa berkelakuan baik. Tidak bisa berkelakuan benar. Itu bedanya. Apalagi saudara, kalau ditarik lebih dalam lagi di jiwanya. Jiwanya tidak kudus, cemar, tidak transparan, tidak mempunyai sifat Allah. Kalau ditarik lebih dalam lagi, rohnya tidak ada hidupnya Yesus. Rohnya tidak ada damai. Rohnya tidak ada sukacita. Rohnya tidak ada pengampunan. Rohnya tidak ada kebenaran. Jadi saudara, itu bedanya. Dan yang membedakan lagi, kita bisa melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Jadi beda. Beda saudara, beda. Kalau orang dunia, dia itu berhasil, saudara, dia bisa berhasil dalam materi. Misalnya dia bisa kaya, tapi dia tidak puas dengan kekayaannya. Dia akan terus cari kekayaan. Ya. Kekayaan itu baik, saudara-saudara. Bukan tidak baik, tetapi bagaimana cara kita mengumpulkan kekayaan. Bagaimana kita cara mengumpulkan kekayaan? Apakah kita dengan perilaku yang baik? Benar? Apakah jiwa kita transparan? Apakah hati kita ada hati yang benar? Amin saudara. Jadi itu beda. Jadi saya sudah jelaskan. Sasaran sukses kita beda. Sukses kita adalah sukses lahir batin. Tetapi sukses mereka adalah sukses kelahiran material saja. Tetapi kita tidak sekedar lahir dan batin. Tetapi kita juga adalah kesuksesan. Bisa melanjutkan melayani Tuhan di muka bumi. Mari kita lihat. Sebetulnya apa yang kita dengar dari Alkitab. Saudara dan saya kita harus memperhatikan Alkitab. Kita harus teliti memperhatikan Alkitab. Mari saudara kita lihat. Ayat yang ketiga. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Saudara, kesuksesan adalah keselamatan yang besar. Keberhasilan secara moral dan material itu adalah kesuksesan yang besar. Tetapi kalau hanya sekedar material itu bukan kesuksesan. Itu bisa membuat kita celaka. Karena kita saudara tidak mempunyai berkelakuan benar. Tidak mempunyai jiwa yang kudus. Dan tidak mempunyai hati yang damai dan sukacita. Amin saudara. Jadi saudara, kita mengejar apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu kesuksesan. Ya, saudara-saudara. Jadi itulah keselamatan yang besar. Kita sudah dengar saudara-saudara, keselamatan tidak berhenti di situ saja. Tetapi keselamatan saudara-saudara akan bersama dengan Yesus di dunia ini. Di dalam roh saudara. Tetapi saudara di dalam kerajaan 1000 tahun engkau akan bersama-sama dengan Yesus menjadi raja. Dan saudara-saudara di dalam langit dan baru, bumi dan langit baru, kita akan bersama-sama dengan Yesus juga menjadi raja. Yaitu di dalam Yerusalem baru. Haleluya. Amin saudara. Luar biasa. Ini adalah keselamatan yang besar. Di dalam dunia ini kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Di dalam roh, secara roh. Tetapi kita saudara-saudara, nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, kita akan menjadi raja bersama-sama dengan Yesus. Di langit baru dan bumi baru, kita akan menjadi Yerusalem baru. Haleluya. Puji Tuhan.
Amin saudara. Itulah yang dikatakan bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Ini adalah keselamatan yang besar. Ini adalah keselamatan yang besar. Saudara, untuk apa saudara menikah? Saudara menikah bukan hanya untuk menurunkan keturunan. Menikah supaya hatimu damai, sukacita. Rohmu damai, sukacita. Roh kita mengalami tidak sekedar damai dan sukacita. Tetapi roh kita bisa benar dan penuh pengampunan. Dan ada hidupnya Allah. Jiwa kita, wow, punya sifat Allah. Jiwa kita punya kekudusan, bukan kecemaran. Saudara-saudara. Dan tidak itu saja. Engkau akan menjadi orang yang transparan. Saudara, kalau saudara berkeluarga, saudara pasti ingin transparan, bukan? Istri saudara, suami saudara, ingin saudara transparan. Saudara, seringkali kita menikah, hati kita tidak ada damai sukacita, tidak ada kebenaran, tidak ada pengampunan. Roh kita tidak ada itu. Jiwa kita gak ada transparan, gak ada sifat Allah, gak ada kekudusan. Saudara, rumah tangga yang enak, itu yang begitu. Ya saudara, saudara itu yang begitu. Saudara-saudara, walaupun engkau berlimpah-limpah dengan material, itu yang dicapai oleh dunia. Tetapi saudara-saudara, yang penting kita itu bisa berbuat baik, berbuat benar. Wah itu saudara, itu yang luar biasa. Apalagi kalau saudara sampai bisa melayani Tuhan. Itu adalah keselamatan yang besar. Kita tidak saja bekerja sama di dunia ini bersama dengan Tuhan di dalam roh kita. Tetapi saudara-saudara, kita akan terus bekerja sama di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan sampai ke langit baru dan bumi baru. Kita akan terus bekerja sama. Kita kawan sekerja Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Yang mula-mula diberi katakan oleh Tuhan. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat bagaimana Yesus memberitakan. Orang yang mati dibangkitkan. Mati sudah 4 hari dibangkitkan. Wah luar biasa saudara. Luar biasa, amin. Amin saudara, luar biasa. Orang yang buta dicelikan. Orang yang lumpuh kakinya dapat berjalan. Orang yang mati sebelah tangan sebelah, dia bisa berfungsi kembali. Dia lakukan segala perkara. Angin badai yang menerpa di perahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Semua murid-murid katakan, binasa kami Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, hai badai, diam. Kemudian badai itu diam. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dia tidak itu saja. Dia berbuat baik. Dia mengampuni saudara. Dia mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mati dan dia dibangkitkan. Disaksikan oleh banyak murid-muridnya. Dia naik ke surga. Dan dia katakan dia akan kembali. Menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan. Dikatakan saudara-saudara yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara. Sebelum Tuhan Yesus memberitakan pada ayat yang kedua. Bahwa firman itu diberitakan oleh malaikat-malaikat. Jadi pertama-tama ayat yang kedua diberitakan oleh malaikat-malaikat. Ayat yang ketiga diberitakan oleh Tuhan sendiri. Dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarkannya. Murid-murid Yesus yang telah mendengarkannya. Dia menulis kitab ini saudara-saudara.
itu untuk menegaskan kepada kita. Murid-murid bukan dengan tangan kosong. Tetapi di dalam pemberitaannya kepada kita yang juga ditulis di dalam Alkitab pada ayat yang keempat. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka, kesaksian dari murid-murid yang menulis Alkitab ini. Dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan berbagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus. Ketika banyak orang belum menerima Roh Kudus, murid-murid mendoakan mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu dianugerahkan, maka Roh Kudus itu menganugerahkan segala sesuatu kepada kita yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang yang berhasil? Dari mana kita dengar bahwa kita pasti sukses? Apa yang saudara katakan? Apa yang saudara katakan? Apa yang saudara katakan? Perhatikanlah, telitilah, teliti. Memperhatikan itu baik, tapi teliti. Apa saudara? Lebih teliti. Apa saudara? Lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar mengenai Yesus. Mengenai Allah yang menjadi manusia. Yang ingin menjadikan kita mempunyai kepastian keberhasilan. Allah ingin kita berhasil. Dengan cara saudara-saudara, Allah adalah Allah Immanuel. Dia mati di atas kayu salib menebus kita, membenarkan kita. Supaya hidup Yesus setelah dia mati bangkit dan dia mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Masuk di dalam roh kita. Supaya kita berbagian dengan Roh Kudus. Supaya kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Di mana? Di dunia ini. Untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu kesuksesan. Yang dijanjikan dengan kepastian. Mengapa saudara-saudara? Karena saudara dengan teliti memperhatikan. Sehingga dalam perjalanannya saudara tidak goyah. Karena saudara tidak goyah saudara-saudara. Saudara terus akan memperjuangkan menjadi berhasil. Perjuangkanlah dengan pikiranmu. Tetapi ingat, Roh Kudus, Roh Yesus sudah masuk di dalam roh kita. Dia mau menjadi kawan kita. Dia mau menjadi teman kita. Supaya kita menjadi berhasil. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Supaya kita menjadi berhasil. Amin saudara. Amin saudara. Supaya kita pasti berhasil. Saudara jangan goyah. Saudara tidak mungkin tidak berhasil. Karena dia berbagian di dalam roh kita. Dari sekarang sampai ke langit baru dan bumi baru. Amin saudara-saudara. Saudara luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, kalau engkau memperhatikan Yesus, Allah itu mengasihi kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Isi dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib untuk kita. Untuk mengampuni kita, untuk membenarkan kita, untuk memberikan hidupnya kepada kita. Supaya kita memperoleh damai dan sukacita. Supaya kita boleh memperoleh keberhasilan. Karena jiwa kita adalah jiwa yang kudus. Perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Sehingga kita tidak hanya mencapai kesuksesan secara material saja. Tetapi juga saudara dan saya bisa melayani Tuhan. Amin. Mari kita tutup mata kita kepada Tuhan. Kuralama sikina rotonoko rinarasi. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami telah mendengar daripada firman-Mu. Kami mendengarkan Allah menjadi manusia.
Allah mengasihi kami, Allah menebus dosa kami, Allah membenarkan kami, Allah hidup di dalam kami. Oh rala sikina rala wasande, Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami, Engkau memberikan sukacita kepada kami. Oh ratande relekandia ralase, Engkau memberikan Tuhan kepada kami kekudusan di dalam jiwa kami, Engkau memberikan kepada kami Tuhan sifat-sifat Allah di dalam jiwa kami, Engkau memberikan transparan di dalam jiwa kami. Oh rahase naralawa sangka, Engkau menghancurkan segala hukum dosa di dalam hidup kami, dan Engkau juga mengalahkan hukum maut di dalam tubuh kami. Oh ralawa sikina ralawa sandaralawaku, suralawa sangka, Engkau juga membuat kami berkelakuan baik, berkelakuan benar, tidak berkelakuan jahat, sehingga Tuhan Engkau memberikan kepada kami adalah kesembuhan, Engkau memberikan kepada kami mukjizat, Engkau memberikan kepada kami kemakmuran, dan kami bisa melanjutkan melayani Tuhan. Saudara, engkau telah dengar firman Tuhan. Kalau hari ini engkau mengatakan, aku tidak sembuh, aku tidak bisa sembuh, firman Tuhan katakan, engkau sembuh. Kalau hari ini engkau, bisnismu, pekerjaanmu hancur, Tuhan mengatakan, bisnismu akan pulih kembali. Kalau keluargamu hancur, Tuhan mengatakan, engkau akan pulih kembali. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Bagaimana supaya engkau tidak hanyut di dalam mencapai itu? Telitilah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus, oleh Allah, yang ditulis oleh murid-muridnya menjadi Alkitab ini. Telitilah memperhatikan apa yang dikatakan. Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mulai sekarang akan dengan teliti memperhatikan firman-Mu. Yang diberitakan oleh Yesus, yang diberitakan oleh malaikat, yang diberitakan oleh Yesus, dan yang kemudian ditulis dan diberitakan oleh murid-murid Yesus di dalam Alkitab ini. Aku mau Tuhan dengan teliti memperhatikan. Berapa banyak kita menjadi gagal karena kita tidak teliti memperhatikan. Saudara dan saya, mari saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku akan menggunakan pikiranku, untuk teliti memperhatikan apa yang Yesus kerjakan, apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Teliti Tuhan, ampuni kami, teliti. Saudara mulai pikirkan bahwa Allah itu baik, merencanakan, saudara-saudara, keberhasilan kepadamu. Allah merencanakan keberhasilan kepadamu. Orawasi kinaralawati naralahase. Orokondo rolose rahatandi. Eralawako ralawase. Inoroloko ralawasa. Engkau sudah dengar, bayangkan saudara. Bayangkan supaya engkau mengerti. Orawasi kini aralawasangka. Allah sedang membawa engkau. Setelah engkau dengan teliti memperhatikan firman Allah, maka dia masuk di dalam rohmu. Saudara-saudara, biarlah pikiranmu itu bekerja sama dengan Tuhan yang ada di dalam rohmu. Raih. Dan engkau pasti berhasil. Saya rasakan ada hadirat Tuhan. Angkat tanganmu ke atas, ke surga. Oh rahase. Dalam nama Yesus. Terimalah damai sejahtera sukacita. Terimalah pembenaran Allah. Terimalah pengampunan. Dan terimalah Roh Kudus di dalam hidupmu.
supaya engkau dapat bekerja sama dengan Roh Kudus. Supaya jiwamu kudus dan tubuhmu dapat berbuat baik. Engkau dapat berhasil secara material dan engkau dapat melayani Tuhan. Melanjutkan pelayanan Tuhan di muka bumi. Angkat tanganmu. Saya rasakan ada hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saya rasakan ada hadirat Tuhan. Oh rahase, oh rahase, oh rahase. No koronose, netando makonako. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara tidak jelas atau kurang jelas mengenai khotbah-khotbah yang kami sampaikan, saudara bisa menghubungi kami di dalam Zoom yang sudah tercantum sebelum dan sesudah YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.